ketika memang status pembatasan sosial berskala besar itu diakan oleh Menteri Kesehatan, apakah betul bahwa kemudian situasi yang akan kita lihat semua transportasi publik, kendaraan-kendaraan umum, kendaraan-kendaraan pribadi dari Jakarta keluar Jakarta tidak diizinkan? Nggak pernah kita bilang nggak diizinkan, tapi tadi ya kalau kau mau naik sepeda motor sendiri, ya naik aja sendiri sana. Naik mobil Ya kan? sendiri? Kalau kau mau naik mobil sendiri, silakan aja kan kos kau mahal. Nanti mungkin kita pikirkan lagi disusun nih sekarang. Mungkin kita bikin tolnya lebih mahal supaya kau jangan pergi. Nah, kau masuk lagi karantina di sana. Kita lagi bikin semua ini sekarang. Tadi Pak Ridwan masih pas saya telepon mau mulai ini lagi bikin Pak ini nanti malam saya laporin hasilnya. Udah mulai kelihatan bentuknya. Gitu. Nanti kita minta tanggapan penduduk lagi teman-teman apa yang perlu diperbaikin lagi. Kan begitu prosesnya. Jadi semua itu berjalan lah. Kami berbuat yang terbaik lah. Nah saya ingin sentuh sedikit Rosi sebelum nanti mau terakhir. Ya, apa kita itu? selalu bicara mengenai ekonomi kita kalau saya kaitkan. Nah di keliling saya ini kan banyak anak-anak yang pintar-pintar ekonom. Ya saya juga kan bekas pengusaha. Jadi saya ngerti lah barang ini. 80% hampir ya kita itu domestic consumption. Artinya ekonomi kita itu digerakkan dari domestic consumption tadi. Dan itu kekuatan kita yang tanpa kita sadari. Makanya tadi jaring pengaman sosial itu jalan sampai di bawah itu kan perputaran ekonomi juga. Tadi garment industry convert jadi membuat protective suit. Itu juga tadi kan membuat ekonomi kita jalan. Tapi mau 100% semua tercapai kan tidak bisa juga. Tapi kita mencoba mengurangi dampak daripada COVID-19 ini kepada kesehatan dan kepada ekonomi kita. Jadi kita lihat equilibriumnya lah. Yeah. Kita coba itu. Nah jadi saya titip juga pada teman-teman, ayo daripada hanya ngeritik-ngeritik yang teman-teman lain ngoceh yang nggak jelas, jadilah relawan. Sekarang sudah 15.000 lebih relawan. Ya, relawan. Ada lagi yang untuk relawan medik, tenaga medis, itu sudah 2.529. Di Amerika sekarang, mereka lagi mobilisasi, tadi saya baru dari teman saya di New York, orang-orang yang sudah pensiun diajak. Ayo, mari kita membantu. Okay. Karena tidak mungkin mereka juga sendiri. Nah, kita masih kekurangan APD. Saya kira dalam minggu ini, kita sudah tidak akan ada kekurangan lagi akhir minggu ini. Sudah datang banyak sekali. Nah, ini saya titip semua, ayo kita kerja sama-sama. Kerja dengan hati. Ini kesempatan kita menunjukkan satu bangsa besar. Kau mau berpolitik, mau jadi apa, nantilah. Jangan ini kau gunakan untuk kepentingan politik. Kasihan. Kamu sebenarnya berdosa juga kalau kau berpikir begitu. Karena tanpa kau tapi kan kalau orang kritik kan belum tentu juga alasannya politis dong, Pak Luhut. Bukan saja mengimbau, karena kalau membuat sekarang ini kan semua sensitif. Mempengaruhi pikiran masyarakat kita. Kalau masyarakat kita terpengaruh karena berita-berita tidak baik, itu kan tidak benar juga. Jadi saya titip itu kepada teman-teman, ayo. Dan saya juga sangat bangga dan terharu, hormat saya pada teman-teman yang kerja, yang relawan yang ada di Wisma Atlet sana. Itu ada berapa ratus orang, gantian, tidak ngomong, tidak komentar. Itu mereka kerja. Itu saya pikir lebih saya hormati daripada orang sekedar yang memberikan ngoceh yang nggak jelas gitu loh. Saya hanya titip itu. Kalau Anda misalnya ada yang nggak jelas apa, saya juga buka kok, silakan datang. Saya orang terbuka. Ya kalau saya salah, saya akan kasih salah. Tapi kalau nggak salah ya, jangan asal ngomong aja, kan gitu. Tadi ada yang ngeritik saya karena jangan terlalu serius. DSP itu yang kritik, jangan terlalu serius. Iya. Jadi kalau menurut Bapak mereka yang kritik itu bukan kritik yang konstruktif buat memberikan masukan yang baik, lebih pada ngoceh kalau menurut Pak Luhut ya? Ya banyak, ada yang memberikan kritik dengan konstruktif, kita harus akui. Tapi ada juga menurut saya asal bunyi aja. Ya saya maaf ini, seperti tadi surat edaran itu, rekomendasi itu. Saya tanya sekarang pada yang boleh dia datang ke saya? Ayo, kalau dia juga memang datang, saya mau tanya di mananya yang salah. Dia twist berita itu. Itu yang menurut saya tidak adil, gitu. Nggak fair, gitu. Kita mengklaim kita ini sebagai bangsa besar, tapi tidak begitu. Nah, saya juga sebagai, mungkin kalau boleh bilang penutup, sekali lagi Presiden itu selalu mewanti-wanti kami. Supaya semua program, jaring pengaman sosial itu, betul-betul sampai ke bawah.
Oke. dan sampai kepada orang yang tepat. Supaya apa? Mereka terkurangi beban kesulitan mereka. Maaf ya, Rosi, saya kadang-kadang lihat Presiden begitu, saya melihat beliau kemarin masih memakamkan ibunya, terus malamnya sudah ikut G20, itu bukan gampang. Ya, kita apresiasi itu. Coba berkaca sendiri semua pada diri kita. Jadi saya ingin katakan semua ini bekerja dengan hati, teamwork yang baik. Kalau kami ada kurang lebih, ya kami juga manusia. Ya. Silakan aja diberitahu, tapi jangan terus destruktif menurut saya. Karena di situasi yang memang sangat tidak normal ini, ketika semua dunia mengalami, yang juga kita butuhkan adalah decisive decision dan keputusan yang memang sangat tegas. Ini decisive loh. Decisive betul. Kita. Ya. Jadi jangan bilang decisive harus plan. Harus karantina, ya. harus seperti Oke. India. Yang mungkin masukan yang penting juga Pak Luhut adalah pentingnya ada policy yang terintegrated supaya publik tidak bingung. Karena sering sekali ada pengumuman, kemudian diklarifikasi, ada kebijakan yang kemudian direvisi. Saya rasa sekarang... Sorry Rosi, saya interrupt Anda. Tidak ada yang tidak terintegrasi. Orang yang men-twist berita itu. Saya kritik itu. Tidak ada yang tidak terintegrasi. Semua kami bikin terintegrasi dengan baik. Misalnya, saya beritahu pada semua pejabat eselon 1 di perhubungan, kalian menyiapkan opsi-opsi yang mungkin terjadi. Oke, Pak Luhut, begini, nggak apa-apa, tapi contoh hari ini saja, juru bicara Presiden bilang boleh mudik, tapi kemudian diklarifikasi oleh Mensesnek Pratikno, mengatakan bukan boleh mudik, dihimbau tidak mudik. Seruan-seruan itu kan ada Pak Luhut, jadi ada. Itu yang saya maksud, penting ada perlunya juga. Kalau kau masuk surga, apa? Ya beri lurus. Kalau tidak ada yang salah, kau di surga aja nanti. Ya, tapi kalau masih di dunia ini bisa aja salah. Tapi kan udah dikoreksi oleh Pak Pratik, kan bagus. Ya, itu tadi pentingnya ada kebijakan-kebijakan maupun peraturan-peraturan yang yang diberikan kepada publik sudah final sehingga tidak ada lagi yang harus dikoreksi. Itu aja sih Pak Luhut. Masa masukan kayak gini nggak bisa diterima? Iya gitu kayak terima kasih. Terima kasih.